itu terjadi suatu hal yang dahsyat. Sebelum Allah menciptakan makhluk hidup, Allah menata dulu alam semesta ini, kayak bumi di bawah, langit di atas, dan juga lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang masalah hukum fisika dan juga apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan hukum fisika dalam hujan itu tidak akan pernah bisa diterima oleh kebenaran dahsyatnya Al-Quran. Dan kita, sewaktu SD, SMP, SMA, kita belajar tentang masalah fisika, biologi, dan juga lain sebagainya. Dan salah satunya yang kita perlu bahas adalah tentang masalah konspirasi hujan. Dan konspirasi hujan itu sangat berbeda, alias sangat bertentangan sekali tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran. Perlu kamu ketahui, hukum fisika itu adalah hukum yang mengkaji tentang masalah bagaimana alam semesta dan seisinya ini bekerja. Maka muncullah yang namanya konspirasi dan inspirasi bagi para sains. Konspirasi dan inspirasi adalah sebuah hayalan yang dibuat oleh para ilmuwan dan juga sains. Dan salah satunya yang dibuat itu adalah hayalan hujan. Dan hasil inspirasi bagi para sains tentang masalah hujan itu mulai dari genangan air menjadi uap, dan uap menjadi awan, dan awan tersebut itu menjadi perubahan suhu dan menjadilah hujan. Akan tapi, dalam video saya ini, saya tidak membahas tentang masalah hukum fisika, melainkan tentang masalah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya di ayat Al-Quran yang berbunyi, Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Dalam tafsir Munir, Khalid bin Ma'dan berkata, Al-matoru ma'un yakhruju min tahtil arsi. Artinya adalah, hujan adalah air yang keluar paling bawah ujungnya ares. Mengenai dengan ares, ini ada hubungannya penciptaan Nabi Muhammad, alam semesta, dan juga seisinya. Penjelasannya seperti ini. Nur Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama sebelum terciptanya makhluk-makhluk yang lain. Dan ini sangat sesuai dengan hadis qudsi yang berbunyi, Laulaka lama khalaqtul aflak. Artinya adalah, seandainya kamu tidak diciptakan wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Alam semesta itu belum tercipta ketika Allah mewujudkan Nur Nabi Muhammad. Dan pada saat itu belum ada yang namanya tempat. Dan pada saat itu belum ada apapun kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad, barulah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, seperti alam semesta dan juga lain sebagainya. Yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Awalnya Allah membagi Nur Nabi Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, dari Nur Nabi Muhammad, Allah membentuk kalam atau pena. Bagian kedua, Allah menciptakan al-lauhu atau papan. Kemudian di bagian ketiga, Allah menciptakan al-arsi atau singgasana. Ketika arsi diciptakan, awalnya ia berguncang sangat dahsyat sekali. Namun, ketika di tiangnya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atas izin Allah kondisi arsy seketika langsung menjadi tenang. Pada bagian keempat dari Nur Nabi Muhammad, Allah membagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama, malaikat penjaga arsy. Lalu di bagian kedua, Allah menciptakan Al-Kursi atau kerajaan langit. Setelah itu, di bagian ketiga, Allah mewujudkan para malaikat. Bagian keempat dari Nur Nabi Muhammad juga, Allah membaginya lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama Allah menciptakan langit, kedua Allah menciptakan bumi, dan yang ketiga Allah menciptakan surga dan neraka. Barulah pada bagian yang keempat Allah menciptakan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dan semuanya itu bersumber dari Nur Nabi Muhammad. Saat Allah hendak menciptakan makhluk hidup, terlebih dahulu Allah menata alam semesta dengan menetapkan langit di atas dan bumi di bawah. Lalu Allah membuat banyak hijab yang bentuknya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Allah meletakkan Nur Nabi Muhammad di dalam hijab itu, dan Nur Nabi Muhammad berpindah dari satu hijab ke hijab yang lainnya. Sebelum Nur Muhammad berpindah dari satu hijab ke hijab yang lain,
Terlebih dahulu nur Nabi Muhammad melakukan ibadah kepada Allah selama 1000 tahun lamanya. Setelah semua hijab terlewati, nur Muhammad keluar, lalu Allah menempatkannya di bumi. Dari arah timur sampai arah barat, itu tiba-tiba terdapat cahaya yang sangat terang benderang sekali. Lalu Nabi Muhammad itu bertanya kepada malaikat Jibril, dan ini dia percakapannya. Jibril, saya tidak tahu tepatnya wahai Rasulullah. Tapi yang pasti dalam hijab keempat, saya sering melihat bintang bersinar. Dan bintang itu muncul setiap 70.000 tahun sekali. Dalam hijab keempat, Nur Muhammad berada di makam haya atau seorang hamba yang merasa malu. Allah melihat Muhammad dengan pandangan rahmat. Hingga nur itu meneteskan sebanyak 124.000 tetesan. Di setiap tetesannya, terciptalah roh-roh para nabi, roh-roh para aulia, orang mati syahid, orang taat dan orang mukmin. Oke, sekarang saya simpulkan hubungan antara Ares, konspirasi hujan, dan nurnya Nabi Muhammad. Dari penjelasan tadi, nur Nabi Muhammad itu menciptakan Ares, dan hujan itu turun paling bawah-bawahnya Ares. Maka kesimpulannya adalah, hujan merupakan rahmat terbesar bagi kita. Karena apa? Setiap hujan dan setiap tetes hujan tersebut itu terdapat nurnya Nabi Muhammad. Ada penafsiran dalam tafsir Munir, wa ambatas samarati rizqan lakum. Hujan itu bisa menumbuhkan beberapa buah-buah yang tak terhitung macamnya, dan itu merupakan keajaiban berupa nurnya Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab, dan terima kasih sudah menonton video saya ini.